Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah kesepakatan sebelumnya, Luo Feng kini tinggal di camp Lei Junjingxiao. Lei Junjingxiao dan 2 unit Garda Huyang melanjutkan rotasi normal mereka. Anggota biasa sama sekali tidak menyadari pentingnya camp tersebut. Hanya para jenderal dan wakil jenderal legion dan para komandan dan wakil komandan Garda Huyang yang mengetahui rahasia tersebut. Suara mendesing. Saat ini, Wu Sui mengarahkan perahu terbangnya kembali ke gua tempat tinggal keluarganya. Saat ia beristirahat, seorang wakil komandan mengambil alih tugas jaga. Kepala keluarga. Di kediaman gua keluarga Gao, banyak anggota keluarga yang menyambut Gao Sui dengan penuh hormat. Gao Sui sekarang menjadi satu-satunya dewa sejati abadi dalam keluarga. Selain itu, dia juga kejam, hampir saja menghabisi pejabat tinggi keluarga sebelumnya. Jadi, tidak ada yang berani tidak hormat. Dengan ekspresi dingin, Gao Sui menuju ke penjara bawah tanah milik keluarganya. Para penjaga penjara sangat hormat. Tinggalkan kami, perintah Gao Sui. Para penjaga segera keluar. Komandan Gao, kau benar-benar datang menemuiku. Di dalam penjara, seorang pria yang diikat rantai tertawa terbahak-bahak. Kau membunuh kepala suku dan banyak tetua. Mengapa tidak membunuhku juga? Apakah kau masih mempertimbangkan hubungan ayah dan anak di antara kita? Aku kecewa karena kau masih belum menemukan jawabannya setelah dipenjara sekian lama, kata Gao Sui dingin. Kecewa dengan apa? Kau ingin ayahmu berlutut dan memohon kepadamu? Wajah lelaki itu berubah. Kau berhutang keberadaanmu pada keluarga, tapi kau berkhianat. Kau punya 109 anak, kata Gao Sui dengan tenang. Dan aku hanyalah keturunanmu dengan seorang pembantu. Di saat kau penuh nafsu, aku tidak pernah melihatmu setelah aku lahir. Kemudian, aku meninggalkan keluarga untuk mencari peruntunganku sendiri. Dan akhirnya bergabung dengan Legion Huyang. Guruku melihat potensi dalam diriku dan menjadikan aku muridnya. Baru saat itulah kau yang disebut ayah ini melihatku untuk pertama kalinya. Itulah pertama kalinya kita bertemu. Gao Sui mencibir. Pada saat itu, kau akhirnya menyadari keluhan yang telah kuderita di dalam klan. Kau akhirnya mengetahui bahwa ibuku yang bekerja sebagai pembantu meninggal tanpa suara di dalam klan. Baru setelah aku magang di bawah komando Magili Xiao, kau merasa menyesal dan tahu bahwa kau telah berbuat salah pada ibuku. Di mana kau saat aku masih kecil? Di mana kau saat ibuku meninggal? Apakah kau masih pantas berbicara tentang kasih sayang ayah dan anak? Tapi aku tetap saja ayahmu. Wajah lelaki itu berubah. Tanpa aku, kau tidak akan ada. Pertumbuhanku sepenuhnya berkat kultivasi guruku yang tekun. Sedangkan untukmu, yang kau sumbangkan hanyalah momen penuh gairah. Ketika aku menjadi dewa sejati abadi, keluarga itu tiba-tiba tahu bagaimana caranya menjilatku, kata Gao Sui. Ketika kau menjadi dewa sejati abadi, keluarga memperlakukanmu dengan sangat baik, bukan? Pria itu membalas dengan marah. Bahkan pemimpin klan memperlakukanmu dengan sangat hormat. Tapi apa yang kau lakukan? Menghormatiku, Gao Sui menggelengkan kepalanya. Awalnya mereka berpura-pura, tetapi di perjamuan itu dia benar-benar ingin aku menjadi agen internal untuk Negarasi. Aku tidak pernah menyangka bahwa pemimpin klan ini, dewa sejati abadi biasa, akan berkolusi dengan Negarasi. Kamu memfitnah, tegur lelaki itu. Saat ini aku tidak suka fitnah. Untuk menjadikanku agen internal, begitu terungkap,
aku akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Selain itu, aku lebih baik mati daripada mengkhianati tuanku, kata Gao Wushui. Karena mereka ingin aku menjadi agen, tidak peduli hidup dan matiku, maka semua yang bersekongkol dengan negara Si harus mati. Gao Wushui menyatakan, sedangkan untukmu, Gao Wuyi, kau dibiarkan hidup karena kau tidak tahu apa-apa dan karena kau adalah ayahku. Jika kamu tidak mau mengakui kesalahanmu, kamu akan tinggal di penjara ini selamanya. Gao Wushui mencibir. Tidak peduli ke pihak mana keluarga condong, kamu tidak boleh mengkhianati keluarga, kata Gao Wuyi. Mengkhianati keluarga? Gao Wushui mencibir. Sekarang, akulah pemimpin klan, satu-satunya dewa sejati abadi dalam keluarga. Selama aku hidup, keluarga ini bisa terus berlanjut. Jika aku mati, keluarga ini akan segera runtuh, dijarah oleh semua pihak. Kau berbicara tentang kesetiaan kepada keluarga, maka kau harus setia kepadaku, kata Gao Wushui. Aku ayahmu, Gao Wuyi tidak tahan dengan sikap putranya. Di dunia ini, ibuku yang melahirkanku, guruku dengan susah payah membesarkanku, dan kau, apa yang kau lakukan? Kata Gao Wushui sambil berbalik dan pergi. Scene berganti. Di kota Huyang, di aula bawah tanah rahasia di rumah gua biasa, Suyun, Yu Tianhu, dan Yu Tianyi berkumpul di sini. Kami telah mencoba segala cara untuk mengumpulkan informasi tentang 3 area terlarang, tetapi istana penguasa kota telah menutup rapat berita tersebut. Mereka yang menjaga 3 area terlarang adalah anggota inti mereka dan sulit untuk disuap, kata Suyun. Gao Wuwei dari keluarga Gao Wu mudah disuap, tetapi dia melakukan pekerjaan yang sangat buruk. Dia tidak hanya gagal memujuk Gao Wushui, tetapi dia juga kehilangan nyawanya. Yu Tianhu menggelengkan kepalanya. Orang yang tidak berguna sudah mati. Biarlah begitu. Tuan Dewa Suyun, kita sudah mengumpulkan informasi begitu lama. Kapan kita akan bertindak? Kata Yu Tianyi. Setelah persiapan sekian lama, sekarang waktunya bertindak, kata Suyun. Mata Yu Tianhu dan Yu Tianyi berbinar. Bagaimana kita akan bertindak? Tanya Yu Tianhu. Target kita adalah 3 area terlarang. Di permukaan, istana penguasa kota hanya memiliki Magilisio. Mereka mungkin memiliki kekuatan tersembunyi, tetapi kita bertiga tidak takut pada istana penguasa kota. Selama kita dapat menerobos 1 area terlarang dan menghancurkannya, kekuatan formasi besar kota Huyang akan berkurang drastis, kata Suyun. Rencana aksi terperinci akan diungkapkan pada hari operasi. Baiklah, kami akan mengikuti saudara Suyun, kata Yu Tianhu. Dia dan Yu Tianyi yakin bisa sukses dalam misi ini. Scene berganti. Di sebuah rumah gua yang indah di dalam perkemahan besar Lei Junjinyo, Luo Feng memegang kendi anggur. Dia minum beberapa teguk, segera merasakan racun merasuki jiwanya, mengguncang tekad mentalnya. Pada saat yang sama, Luo Feng berlatih teknik menepan hati penghancuran besar, berulang kali mencoba untuk memusnahkan tekadnya sendiri. Sungai abadi dari garis keturunan Sungai Duandong melatih beberapa generasi pewaris dengan menyiapkan cairan beracun Ze hitam untuk meningkatkan efeknya, pikir Luo Feng. Menggunakan cairan beracun Ze hitam sebagai bahan dasar ditambah dengan beberapa bahan dan diinfus ke dalam anggur buah. Cairan ini dapat diracik menjadi anggur beramo. Menggunakan cairan beracun Ze hitam sebagai bahan dasar ditambah dengan beberapa bahan dan diinfus ke dalam anggur buah. Cairan ini dapat diracik menjadi anggur beraroma unik. Cairan ini lebih efektif untuk melatih kemauan mental. Karena jiwaku terlalu kuat dan tekad mentalku bahkan lebih kuat, mengandalkan cairan beracun saja konsumsinya terlalu besar. Luo Feng berpikir. Anggur buah Ze hitam yang dikombinasikan dengan teknik penempahan jantung penghancuran besar adalah yang terbaik, dan itu juga dapat menyelamatkan cairan beracun Ze hitam. Pelatihan semacam itu akan sangat menyakitkan bagi praktisi biasa. Namun, tekad Luo Feng telah ditempa melalui berbagai cobaan.
terutama rasa sakit karena pengakuan Menara Bintang yang jauh melampaui level saat ini. Lagi pula, metode temper yang normal tidak dapat mencapai tingkat rasa sakit dari pengakuan Menara Bintang. Oleh karena itu, Luo Feng sangat tenang. Dia bahkan menganggap sedikit rasa sakit ini sebagai sesuatu yang menyenangkan dalam kultivasi. "Tuan, apakah kita akan tinggal di sini selama 1 periode penuh?" kata Morosa yang berjalan mendekat dengan agak enggan. "Sebagai seorang pelayan, aku tidak penting. Bolehkah aku keluar dan berjalan-jalan?" "Lihatlah dirimu." Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Kau bahkan tidak bisa menahan sedikit kesabaran ini. Kemauan mentalmu benar-benar pas-pasan." "Saya percaya pada menikmati hidup pada waktunya. Apa hubungannya dengan tekad mental?" kata Morosa membalas. "Saya sebagai tuan bertugas menjaga di sini, dan Anda sebagai pelayan ingin keluar dan bersenang-senang," kata Luo Feng sambil menatapnya. "Apakah menurut Anda tidak bertindak berlebihan?" Morosa hanya menundukkan kepalanya. "Tunggu saja sampai pasukan Negarasi menyerang, atau sampai suatu zaman berakhir," kata Luo Feng. Tiba-tiba, tanpa peringatan, hawa dingin yang sangat mengerikan turun, langsung menutupi seluruh perkemahan Lei Junjinyo. Di malam yang gelap ini, perkemahan yang luas mencapai miliaran kilometer itu seluruhnya tertutup oleh embun beku. Secepat itu, Luo Feng mendongak dengan heran. "Akhirnya datang juga," Morosa bersorak kegirangan. "Lindungi Qingyan," perintah Luo Feng. Sambil memegang kendi anggur di satu tangan, dia melangkah keluar dari rumah gua. "Tuan, jangan khawatir." Morosa berdiri di samping Moyu Qingyan, menatap es yang menutupi langit. Formasi rumah gua itu bekerja secara alami, melindungi Morosa dan Moyu Qingyan. Di sisi lain, Moyu Qingyan agak gugup. "Dewa Morosa, haruskah aku bersembunyi di kapal terbang?" tanya Moyu Qingyan. "Pada saat-saat kritis, aku akan membawamu ke harta karun kapal terbang. Untuk saat ini, saksikan saja pertempurannya dengan tenang," kata Morosa tersenyum sambil melihat ke kejauhan. "Pasukan Negarasi telah menyerang. Pertempuran ini akan sangat seru." Moyu Qingyan melirik Morosa di sampingnya, merasa gelisah. Karena Tuan sudah mengaturnya seperti ini, dia harus percaya pada Dewa Morosa. Moyu Qingyan hanya bisa menyaksikan pertempuran itu dengan gugup, berharap dalam hati mereka tidak akan ikut terlibat. Pada saat ini, Luo Feng tiba di gedung inti terdekat hanya dalam beberapa langkah. Jauh di bawah tanah gedung ini adalah pintu masuk ke area terlarang. "Selama aku menjaga pintu masuk, tidak seorang pun bisa masuk," kata Luo Feng. Dia berdiri di pintu masuk aula, memperhatikan benang-benang putih salju yang tak terhitung jumlahnya turun di malam hari, terjalin seperti jaring raksasa, langsung mengikat 3 harta mekanik raksasa yang membumbung tinggi ke langit. Lei Junjinyo yang ukurannya paling besar berubah menjadi bentuk binatang jinyo, mencoba merobek jaring langit putih yang membungkusnya. 2 harta karun aliran mekanis yang dikendalikan oleh pengawal Huyang adalah binatang pembelah langit 3 pedang dan serangga pemakan bersayap pedang. Meskipun kekuatan mereka sedikit lebih rendah, mereka sama-sama ganas. Wus, wus. Terikat oleh jaring langit putih, kekuatan 3 harta mekanik raksasa berkurang secara signifikan. Luo Feng menyesap sedikit anggur di pintu masuk aula, merasa semakin bersemangat. Sungguh jaring langit. Teknik pengikat jaring langit ini saja sudah cukup untuk mengalahkan Presiden Piton Darah. Master yang melakukan gerakan ini seharusnya setara dengan Magi Lisio, kata Luo Feng. Pada saat ini, di bawah jaring langit putih yang luas, sebuah sosok mengembun. Seorang wanita dengan tubuh sedingin es. Seluruh tubuhnya terbuat dari es dan matanya bahkan lebih dingin. Lei Junjinyo dan 2 pengawal Huyang mengira mereka bisa menghentikanku. Suara Yu Tianyi bergema. "Serang! Hancurkan tempat ini!" Diiringi gemuruh guntur, 4 sosok telah menyerbu ke dalam camp. Lancang! Jinyo raksasa yang terikat di jaring langit itu masih memancarkan kekuatan yang mengerikan. Dengan teriakan, ia mengaktifkan seluruh formasi kota Huyang, menyebabkan
formasi misterius muncul di langit di atas camp. Luo Feng mendongak dan melihat lapisan-lapisan formasi di langit. Beberapa memancarkan cahaya kemasan, yang lain mengalir dengan energi hitam, dan beberapa memancarkan cahaya ungu. Formasi-formasi ini terkoordinasi dengan sempurna satu sama lain, menyerupai pusaran jurang yang dalam. Formasi pusaran jurang raksasa ini turun, menutupi seluruh camp, memaksa jaring langit yang kuat menyusut. Formasi kota Huyang memang merepotkan. Di bawah tekanannya, kekuatanku berkurang 30% dan dewa sejati abadi lainnya semakin melemah, kata Yu Tianyi. Dia segera merasakan kekuatan mengerikan dari formasi itu. Dengan dukungan formasi tersebut, kekuatan Jinyo, binatang pembelah langit 3 pedang, dan serangga pemakan sayap pedang meningkat pesat saat mereka menyerang Yu Tianyi di udara. Mengandalkan harta mekanik tipe Legion untuk kekuatan seperti itu, teknik mereka masih kasar, gumam Yu Tianyi. Dia dengan jijik mengulurkan tangannya, menyebabkan pedang es raksasa mengembun di udara. Membunuh! Ilmu pedangnya yang ditempa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya terwujud dalam bentuk 9 pedang es raksasa yang membelah langit, menyerang Jinyo, binatang pembelah langit 3 pedang, dan serangga pemakan sayap pedang. Pedang-pedang es ini memancarkan kekuatan yang mengerikan dengan teknik yang sangat rumit. Dia adalah Yu Tianyi dari 5 dewa klan Yu Tian, Jenderal Jinyo menyampaikan kepada 2 pemimpin pengawal Huyang. Dia telah memahami teknik pedang alam kekacauan sejak lama dan menyempurnakan tubuh es dengan harta karun mekanik. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak dapat mengalahkannya. Kita hanya dapat mencoba melindungi diri kita sendiri. Menjaga daerah terlarang hanya dapat mengandalkan Dewa Luohe. Yu Tianyi, kedua pemimpin garda Huyang merasakan tekanan yang sangat besar. Scene berganti di inti rumah tuan kota, kota Huyang. Penguasa kota Huyang, Maki Li Xiao, sesepuh berambut putih, dan lelaki bertanduk satu, Jenderal Yong, 4 reinkarnasi kekuatan dewa mereka, sedang menyaksikan pemandangan yang memantau seluruh kota. Beberapa kawasan pemukiman biasa di kota ini telah diserang, kata penguasa kota Huyang saat mengamati tempat pemantauan, di mana dewa sejati abadi yang tersembunyi tengah mengamuk di kawasan pemukiman, membantai sesuka hati. Di area pemukiman biasa, semua penghuninya adalah dewa sejati, dan area itu menampung lebih dari 1 miliar penduduk. Meskipun area pemukiman biasa ini ditutupi oleh formasi, mereka tidak dapat menahan serangan para dewa sejati abadi teratas ini. Formasi itu dengan cepat ditembus, dan para dewa sejati yang tinggal di dalamnya langsung berubah menjadi debu, tidak dapat melawan sama sekali. Kehancuran yang tak terkendali di dalam kota membuat wajah penguasa kota Huyang dan para pengikutnya berubah muram. Pasukan garda Huyang sudah dikerahkan, kata Maki Li Xiao. Mereka sengaja menyebabkan kerusakan di dalam kota untuk memaksa kita mengarahkan pasukan garda Huyang, dan dengan demikian membubarkan pasukan kita. Negara Si benar-benar tidak punya dasar. Mereka tidak peduli untuk membantai penduduk kota demi mencapai tujuan mereka, kata pria bertanduk satu itu dengan dingin. Kita harus melindungi penduduk kota, kata penguasa kota Huyang. Kepadatan penduduk di daerah pemukiman biasa terlalu tinggi. Pembantaian massal seperti itu akan menyebabkan kepanikan di dalam kota. Jika penguasa Hao mengetahuinya, dia akan menghukum kita dengan keras. 3 area terlarang juga telah diserang. Pasukan yang dikirim oleh negara Si kali ini memang kuat. Selain Suyun, ada Yu Tianhu dan Yu Tianyi. Penguasa kota Huyang memandang ketiga orang di sampingnya. Aku akan menjaga rumah penguasa kota. Area terlarang terserah kalian. Rumah tuan kota adalah yang terpenting. Kau tidak perlu khawatir tentang 3 area terlarang, kata pria bertanduk satu itu dengan acuh tak acuh. Di tempat lain, Luo Feng dengan santai berjaga di depan aula utama area terlarang, memegang kendi anggur dan menyaksikan pertempuran di dataran tinggi antara 3 harta aliran mekanis dan para ahli negara Si. Namun, ketika formasi kota Huyang meletus dengan kekuatan yang mengerikan,
dari 5 dewa sejati abadi yang datang dari Negarasi, hanya Yu Tianyi dan dewa sejati abadi lainnya yang mengendalikan Guntur yang masih ingin menyerbu ke area terlarang. 3 dewa sejati abadi lainnya dari Negarasi mundur dengan panik, melarikan diri ke beberapa area pemukiman biasa di dekat kamp militer dan segera mulai menghancurkan formasi yang menutupi area ini. "Mereka pantas mati," kata Luo Feng. Ekspresinya berubah dingin dan kendi anggur di tangannya menghilang. Pada saat ini, 3 dewa sejati abadi yang telah melarikan diri keluar camp bertindak secara terpisah dan berada cukup jauh dari Luo Feng. Berdengung, berdiri di pintu aula, Luo Feng tiba-tiba mengenakan baju besi emas dan sepasang sayap emas terbentang di belakangnya. Pada saat yang sama, di bawah kendali Luo Feng atas kekuatan tubuh dewa sempurnanya, kekuatan sayap Shibo mengadu kekacauan. Pada saat ini, Luo Feng tidak menyimpan kekuatan dewa sempurna miliknya, mengubahnya dan mengkonsumsi secara sembrono, membuat jangkauan kontrol kekacauan menjadi luar biasa luas. Kekuatan kekacauan turun dalam jarak puluhan miliar kilometer, dengan sejumlah besar materi dan energi terurai kembali menjadi kekuatan kekacauan. Yu Tianyi yang telah menyerang 3 harta aliran mekanis raksasa sendirian menyadari perubahan di sekelilingnya saat kekuatan langit dan bumi kembali menjadi kacau. Arus yang padat dan kacau itu luar biasa beratnya. Lingkungan kekacauan yang kuat, ini buruk. Yu Tianyi menyadari bahayanya. Tubuhnya yang dingin secara alami tidak takut dengan kurungan ini, tetapi bawahannya mungkin akan menderita di bawah tekanan seperti itu. 3 dewa sejati abadi yang telah melarikan diri ke daerah pemukiman biasa bermaksud untuk membantai dengan kejam, untuk memaksa Lei Chunjinyo dan pengawal Huyang menghentikan mereka. Namun mereka tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan langit dan bumi di sekitar mereka kembali menjadi kacau. Arus kekacauan yang tak berujung mengelilingi mereka. Arus kacau ini tampak memiliki kesadaran, mengikat dan meremas mereka. Tidak! Tidak! Di bawah tekanan arus kacau yang mengerikan, 3 dewa sejati abadi teratas hancur ketakutan. Berdiri di pintu aula, Luo Feng sedikit mengernyit. Di antara 3 dewa sejati abadi, aku hanya berhasil menghancurkan 2 hati dewa sejati dengan kontrol kekacauanku. Yang lainnya tidak memiliki hati dewa sejati di dalam tubuh mereka. Sayangnya, aku tidak bisa membasmi kejahatan itu sepenuhnya, hanya membunuh 2 orang. Tatapan Luo Feng menyapu Yu Tianyi yang melayang dan dewa sejati abadi yang menahan Guntur lainnya. "Dewa Luohe!" Mata Yu Tianyi menunjukkan niat bertempur, tidak terintimidasi oleh domain kekuasaan belaka. Luo Feng awalnya cukup tertarik untuk minum dan menonton pertempuran dari samping, karena guru Suzanke mungkin akan ada konflik di masa depan antara dia dan para penguasa Negarasi. Namun, Luo Feng tidak terlalu memusuhi praktisi Negarasi lainnya. Tetapi saat mereka mulai membantai dewa sejati yang lemah tanpa ampun, niat membunuh Luo Feng bertambah kuat. Dalam konflik antara 2 negara, masing-masing mengandalkan keterampilan mereka sendiri. Tapi membantai yang lemah, sungguh sekelompok sampah, kata Luo Feng. Matanya berubah dingin saat ia mulai mencari hadiah Yu Tianyi di aula gelap pavilion Yanfei. Hadiah Yu Tianyi setinggi 500.000 pasir kosmik. Luo Feng segera menemukannya dan mengambil misi hadiah itu dalam sekejap. Di sisi berlawanan, Dewa Luohe ini hanya mengandalkan teknik domainnya, berhasil menekan dewa sejati abadi tingkat atas. Harta karun aliran mekanisnya cukup istimewa, kata Yu Tianyi berspekulasi. Sebelum kematiannya, Presiden Piton Darah mengirim pesan yang mengatakan bahwa harta aliran mekanis milik Dewa Luohe bernilai setidaknya 5 juta pasir kosmik. Mungkinkah itu benar? Pikir Yu Tianyi. Dia merasa sedikit tergoda oleh gagasan itu. Yu Tianyi melirik ke bawah. Saat ini, dia hanya memiliki 1 bawahan yang masih hidup, dewa sejati abadi yang menguasai Guntur. Dewa Yu Tianyi, selamatkan aku! Selamatkan aku! Dewa sejati abadi itu memohon bantuan melalui telepati. Suara merdesing. Helaian sutra seputih salju melili dewa sejati abadi dalam kampan
dengan cepat menyeretnya untuk melarikan diri. "Kamu pergi dulu, aku akan menangani Dewa Luohe ini." Yu Tianji dengan tubuh sedingin esnya berdiri di udara, mengirimkan suaranya dari jauh. "Hati-hati Dewa Yutian." Dewa sejati abadi yang sedang dibawa pergi menghela nafas lega. "Mencoba melarikan diri ya?" Berdiri di depan gerbang aula, Luo Feng bergerak. Hanya dengan satu langkah, ia melintasi gampan dan muncul di dekat Dewa sejati abadi yang terbungkus sutra seputih salju. "Tidak!" Dewa sejati abadi tidak dapat mempercayainya saat dia melihat Luo Feng tiba-tiba muncul di sampingnya. Luo Feng mengulurkan tangannya dan kelima jarinya setajam 5 bilah pedang langsung menembus sutra seputih salju dan masuk ke dada Dewa sejati abadi, mencengkram hati Dewa sejatinya. Ledakan, hati Dewa sejati itu hancur. Luo Feng mengumpulkan mayat dan barang-barang yang tersisa. Sutra seputih salju secara alami menghilang menjadi ketiadaan. Lalu Luo Feng menatap Yu Tianji yang jauh. Yu Tianji tidak peduli dengan kematian bawahannya. Dia menatap Luo Feng dan berkata, "Menyeberangi gampaan, kediaman Tuan Kota sangat mempercayaimu untuk memberimu kekuatan melintasi gampan." "Yu Tianji, apakah kamu siap untuk mati?" tanya Luo Feng. "Aku telah berkultivasi selama ini dan belum pernah bertemu Dewa sejati abadi yang dapat membunuhku," Yu Tianji mencibir. Dalam sekejap, pedang-pedang es yang tak terhitung jumlahnya meletus di sekelilingnya dengan paksa mendorong mundur Jinyu raksasa, binatang pembelah langit 3 pedang, dan pemakan sayap pedang. "Ku dengar teknik pedangmu telah mencapai level ranah kekacauan. Secara kebetulan, aku juga menguasai beberapa teknik pedang," kata Luo Feng. "Kau juga menguasai teknik pedang?" kata Yu Tianji. Dia menghindar dan dengan mudah melepaskan diri dari Jinyu raksasa, binatang pembelah langit 3 pedang, dan pemakan sayap pedang. Hal ini membuat Jenderal Jin Xiao dan Gao Sui merasa agak lelah. Bahkan dengan harta karun aliran mekanik Legion, mereka masih kalah dalam semua aspek dibandingkan dengan Dewa sejati abadi yang begitu kuat. "Matilah!" Yu Tianji menerjang maju. Di hadapannya 9 bilah es mengembun seakan mengiris langit dan bumi, membawa kekuatan yang tak tertandingi saat mereka mengepung dan menyerang Luo Feng. Luo Feng merasa bahwa ruang di sekitarnya tertutup rapat. Di hadapan 9 bilah pedang ini, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dalam hal sembunyi-sembunyi dan membunuh, Ying Chang memiliki keunggulan. Dalam pertarungan langsung, Yu Tianji bahkan lebih baik, pikir Luo Feng. Karena dia tidak bisa menghindar, Luo Feng tidak menghindar. Sebaliknya, dia menggunakan penginderaan domain kekacauan untuk menilai kekuatan lawan. Ketika 9 pedang es tepat berada di depannya, Luo Feng tiba-tiba menyerbu ke depan dengan cahaya tajam di matanya. 10 arah tak terbatas. Menghadapi 9 bilah es yang mengepung, Luo Feng menggunakan tubuh dewanya sebagai bilah, melepaskan satu-satunya teknik bilah pertahanan murni dari 9 bilah penghancur alam. Seluruh tubuh Dewa Luo Feng menyerupai bilah pedang. Energi mengerikan mengalir di permukaannya, membentuk bayangan bilah pedang yang berat. Seluruh tubuh Dewa Luo Feng menyerupai bilah pedang. Energi mengerikan mengalir di permukaannya, membentuk bayangan bilah pedang yang berat. Bayangan bilah pedang berlapis-lapis membuat sosok Luo Feng tampak kabur. Yu Tianji sangat percaya diri dengan kekuatannya. 9 bilah es itu bertujuan untuk mengiris segalanya, menebas Luo Feng. Saat 9 bilah es itu memotong lapisan bayangan bilah, kekuatannya berkurang secara signifikan. Ketika akhirnya menebas tubuh Dewa Luo Feng, kulit tubuh dewa sempurna miliknya yang telah ditempa 3 kali hanya menunjukkan beberapa bekas yang menghilang dalam sekejap. Menggunakan tubuh untuk melancarkan teknik pedang tak terbatas 10 arah, menghalangi teknik pedangnya, tetap saja kulitnya terluka, pikir Luo Feng. Adegan ini membuat Yu Tianji yang sedang menyerang tiba-tiba berhenti, agak terkejut. Teknik perlindungan macam apa ini? Dengan lapisan bayangan bilah untuk perlindungan. Jurus pamungkasku yang paling kubanggakan, bahkan tidak bisa melukainya, kata Yu Tianji.
Pedang tanpa batas 10 arah masih belum cukup kuat, pikir Luo Feng. Luohe, tampaknya kau memiliki seperangkat harta karun rahasia aliran mekanis yang unggul dalam domain pelindungan dan pelarian. Yu Tianji mencibir. Menggunakan harta karun tidak dihitung sebagai keterampilan yang sebenarnya. Aku tidak akan bermain denganmu hari ini. Menggunakan harta karun tidak dihitung sebagai keterampilan yang sebenarnya. Aku tidak akan bermain denganmu hari ini. Suara mendesing, Yu Tianji melonjak ke langit. Mencoba pergi ya? Luo Feng langsung melintasi Gampan. Tiba-tiba muncul tepat di depan jalur penerbangan Yu Tianji. Aku tahu kau akan melintasi Gampan. Yu Tianji telah memasang perangkap. Dengan satu pikiran, benang-benang putih salju yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyatu ke dalam Gampan muncul, membentuk jaring perangkap yang menyelimuti Luo Feng. Sambil menjebak Luo Feng, Yu Tianji dengan cepat terbang menjauh ke langit malam yang jauh. Tiba-tiba, sebuah bilah muncul di tangan Luo Feng. Kekuatan tak terbatas dari 3 sesi penempaan tubuhnya menyatu sepenuhnya ke dalam embrio pedang tingkat Dewa Raja ini. Cahaya pedang muncul, seakan-akan mencabik langit dan bumi, mencabik jaring seputih salju, dan bermaksud mencabik Yu Tianji yang melarikan diri. Yu Tianji dengan gesit menghindar, nyaris menghindari sebagian besarnya, tetapi lengannya disapu oleh cahaya pedang dan langsung musnah. Kekuatan serangan ini mengejutkan Yu Tianji. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia bahkan terasa lebih ganas daripada saudara kedua, pikir Yu Tianji. Luo Feng menerjang maju bersama cahaya pedang. Kecepatannya yang mengerikan dari 3 sesi penempaan tubuh dipadukan dengan kendali spesial yang diberikan oleh perintah pelarian seluruh alam, tidak memberikan kesempatan bagi Yu Tianji untuk menghindar dari jarak dekat. Ini tidak bagus. Yu Tianji merasakan kehadiran mengerikan yang tak terhentikan menerjang ke arahnya. Ledakan, tubuh esnya hancur total. Luo Feng berhenti hanya setelah melewati tubuhnya, sedikit mengernyit saat dia melihat sekeliling. Dia memadatkan tubuh es untuk menyerang. Dirinya yang sebenarnya bahkan tidak ada di sini, pikir Luo Feng. Dia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Lagi pula, dia tidak berada di dalam wilayah kekacauanku. Tubuh aslinya tersembunyi jauh di sana. Hanya tubuh yang terbuat dari kekuatan es yang datang untuk bertarung. Membunuhnya sangatlah sulit. Kali ini negara Si mengirim 5 dewa sejati abadi dan hanya 3 yang terbunuh. Benar-benar tidak mudah untuk membunuh mereka sepenuhnya, kata Luo Feng setelah mendarat. Dewa Luohe, pasukan negara Si yang menyerang telah hancur total. Jin Xiao raksasa, binatang pembelah langit 3 pedang, dan pemakan sayap pedang terbang mendekat. Semuanya sangat bersemangat. Dewa Luohe benar-benar sesuai dengan namanya, benar-benar mengalahkan musuh hanya dengan satu gerakan. Luo Feng tidak terlalu bersemangat, meskipun telah mengambil misi hadiah dari Yu Tianji, dia masih tidak bisa mengalahkannya. Saat ini, Luo Feng merasakan fluktuasi mengerikan yang jauh dari kota Huyang. Sungguh fluktuasi pertempuran yang kuat, terutama yang ada di barat daya. Seharusnya ada 2 makhluk yang sangat kuat yang sedang bertarung. Jika aku tidak membakar kekuatan dewa, aku mungkin sedikit lebih rendah dari mereka, pikir Luo Feng. Bentrokan mengerikan di barat daya melibatkan pejuang yang jauh melampaui level Yu Tianji dan Ying Chang. Magili Xiao, aku merasakan pertempuran sengit di barat daya kota Huyang. Apakah kau butuh bantuanku? Luo Feng mentransmisikan pesan. Aku sudah menghancurkan pasukan negara Si di sini. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.